Record Pak ya. Baik, yang kita hormati Bapak Eko Prayitno selaku founder Wakaf Mulia ya. Dan juga yang kita hormati semua Ustadz, Ustazah yang hadir pada Zoom kita ini. Sebagaimana kita umumkan pada 4 hari sebelumnya ya, bahwasanya kita akan melakukan pelatihan tentang strategi menggalang dana secara online untuk kepentingan dakwah. Jadi kita harapkan kepada Ustadz semua untuk menyimak dengan baik dan juga kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan ketika pemateri kita Bapak Eko mempersilahkan atau nanti pada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Eko Priyatno. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sada alla ilaha illallah. Suaranya terputus, Pak. Oke, baik ya, Afan ya Bapak Ibu ke kelempar. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing ya berkaitan tentang digital fundraising ya untuk optimalisasi fundraising di lembaga kita. Baik, saya share screen. Eh, Bentar. Di fundraising ini adalah proses kita menghimpun dana dan sumber daya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita proyek kebaikan untuk umat.
Baik, Afan, Ustaz. Ini pindah ke bawah ini. Oke, baik, kita lanjut. Baik, Pak. Oke, baik ya. Prinsipnya bahwa fundraising itu kita menghimpun dana dan sumber daya. Makanya tadi seperti saya sampaikan, kita secara kelembagaan perlu ya melakukan pemetaan ya. Eh, Seberapa besar potensi lembaga yang kita miliki. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau misalnya lembaga kita memiliki apa namanya basis dunia pendidikan misalnya gitu ya. Maka di situ kita punya potensi ya sumber daya yang pertama apa? Yang pertama wali murid misalnya. Nah, wali murid ini kan juga potensi sumber daya yang mungkin bisa kita melakukan pendekatan dan kita konversi mereka menjadi donatur. Kemudian juga bisa jadi murid. Ya, bisa jadi di lembaga kita, kita bikinkan semacam gerakan atau budaya, misal murid-murid bisa berwakaf atau berinfak sedekah secara rutin, gitu ya, secara offline misalnya, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian juga kita punya eh, alumni, gitu ya. Nah, kita punya alumni, ada berapa alumni kita, gitu ya. Nah, alumni ini potensinya ada dua. Yang pertama, potensi alumni ini yang pertama mereka bisa menjadi donatur bagi lembaga kita. Yang kedua juga mereka bisa menjadi fundraiser kita, ya. Mereka bisa jadi juga SDM-SDM yang ikut mensiarkan program-program kita, ya. Karena apa? Karena alumni ini biasanya dia lebih ini ya, sebenarnya lebih apa dekat gitu ya dengan lembaga kita secara emosionalnya, maka dia punya juga keinginan agar lembaganya bisa semakin besar. Nah, makanya dia bisa ikut mensiarkan. Nah, selain juga sebagai donatur ya tentunya. Kemudian juga yang ketiga, guru, karyawan. Nah, ini juga bisa kita libatkan ya dalam proses kita melakukan fundraising ya. Maka kita bisa hitung ya berapa potensi guru dan karyawan kita, nanti berapa potensi relasinya gitu ya. Misalnya kita punya guru karyawan apa namanya 100 orang saja, masing-masing punya relasi 100 saja. Nah, berarti kan sudah 10.000 ya sekalian. Nah, artinya ini potensi yang bisa kita optimalisasi. Ya, kira-kira gitu. Makanya nanti sifatnya dibikin gerakan. Kemudian juga bisa jadi kita punya apa ya kalau istilahnya punya relasi-relasi yang di luar gitu ya, di luar yang sifatnya dia pendidikan, misalnya kajian dan seterusnya gitu ya. Jamaah-jamaah kajian kita di setiap wilayah, mungkin satu saja sekalian memiliki wilayah garap. Nah, ini juga bisa kita optimalisasi. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi itu bisa kita petakan nanti ya potensinya itu sehingga nanti kita bisa punya semacam proyeksi ya. Nah, gitu ya, proyeksi kira-kira kalau kita optimalkan potensi internal ini nanti potensinya bisa dapat berapa nih? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dibikin rancangan proyeksi ya secara internal. Nah, dari situ nanti kita bisa upayakan ya untuk bisa terwujud. Nah, kira-kira itu ya Ustaz. Nah, nanti di luar itu juga kita bisa menjangkau eh, apa namanya potensi-potensi eksternal gitu ya. Nah, nanti kita share juga ya bagaimana potensi eksternal. Nah, ini sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka proyek kebaikan untuk umat. Ya, Ustaz sekalian. Ini dalam rangka kita memperkuat proyek kebaikan untuk umat. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, kenapa fundraising ini menjadi hal sangat penting? Ya, karena kalau istilah saya, dengan metode fundraising ini akan membangun kemandirian finansial sebuah lembaga itu, gitu ya.
Jadi lembaga itu dia tidak tergantung ya sama orang lain gitu ya. Jadi dia dalam mendanai program-program sosial, pendidikan, keagamaan itu mereka mendanai secara mandiri gitu ya. Tidak tergantung bantuan dari orang pihak ketiga dalam artian donatur besar misalnya gitu ya atau pemerintah gitu ya. Tapi memang kita mengoptimalkan potensi kita gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini membangun kemandirian finansial untuk lembaga kita. Kemudian juga dalam upaya memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber daya yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi nanti lembaga kita harapannya juga akan menjadi apa kalau istilahnya penyambung kebaikan gitu ya. Dari apa ya masyarakat yang mungkin memiliki banyak ya kebaikan itu, kemudian disalurkan melalui kita, kemudian kita menjadi penyalur kebaikan itu, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting juga ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menumbuhkan semangat solidaritas dan kolaborasi antara individu dan organisasi. Nah, dengan kita melakukan fundraising ini ya semangat kebersamaannya akan muncul gitu ya. Makanya nanti harapannya dengan skema fundraising ini, kalau misalnya saat sekarang ini ada 40 orang, nah kalau 40 orang ini semuanya bergerak untuk melakukan skema fundraising ini, insya Allah akan signifikan. Belum tadi ya, kita petakan potensi-potensi yang ada di lembaga kita. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah kemudian berikutnya, etika dalam penggalangan dana, ya, baik secara syariah ataupun profesional, yaitu memastikan dana yang dikumpul digunakan sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Kemudian menghindari riba, gharar, maisir dalam transaksi, menjaga niat ikhlas demi kepentingan umat. Gitu. Kemudian etika profesional jujur transparan, ya, dalam berkomunikasi dengan donatur, tidak memaksa atau menipu ya dalam penggalangan dana, menghormati privasi donatur dan seterusnya. Nah, prinsipnya kita menjalankannya secara profesional. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi donatur atau kalau di sini konteksnya wakaf, wakif ya untuk berwakaf. Yang pertama adalah nama besar sebuah lembaga, gitu ya. Nah, jadi nama besar semua lembaga ini juga menjadi faktor ya penentu ya seorang donatur untuk berdonasi ke lembaga kita. Nah, makanya tadi ketika kita sudah melakukan pemetaan ya Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya potensi internal kita ya itu menjadi hal sangat penting. Ya, kenapa? Karena ya orang-orang internal inilah yang dalam lingkaran-lingkaran kita inilah yang bisa sangat mungkin berdonasi atau berwakaf di lembaga kita. Karena apa? Karena mereka kenal dengan lembaga kita. Makanya nanti di sini perlu kita melakukan yang namanya corporate branding, membangun brand lembaga kita. Ya, makanya nanti kita bisa analisa sesungguhnya di lembaga kita ini yang brandnya yang dikenal oleh masyarakat itu apa? Ya, untuk saat sekarang ini. Dan itulah yang kita angkat yang menjadi lembaga yang akan menjadi cover dalam proses kita melakukan fundraising. Nah, gitu. Ya, contohnya misalnya apa? Ya, kita sebut saja misalnya dompet duafa lah. Gitu. Kalau dompet duafa itu kan orang tidak perlu ragu lagi ya ketika ingin berdonasi atau berwakaf di dompet duafa. Kenapa? Karena mereka udah kenal. Nah, gitu ya. Nah, itu buah dari apa? Buah dari namanya corporate branding, membangun brand lembaga kita. Nah, makanya kita juga perlu ya dalam proses kita melakukan fundraising itu membangun yang namanya corporate branding ini, gitu ya. Agar apa? Agar orang itu mudah ya untuk berdonasi ke lembaga kita karena mereka udah kenal, kira-kira gitu. Berikutnya pelayanan nazir. Nah, bagaimana kita atau pelayanan lembaganya ya, baik itu lembaga wakaf atau lembaga amil zakat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita perlu perkuat. Makanya nanti perlu ada tim khusus yang memang di hire khusus untuk melayani proses ini kayak gitu ya. Sehingga nanti jelas ya job desk-nya masing-masing personal itu nanti jelas. Sehingga pelayanannya jelas. Jadi kalau donatur mau bertanya juga jelas kepada siapa gitu ya. Sehingga apa ya, ketika donatur juga mau berwakaf, berinfak, itu dia channelnya sudah jelas, apakah melalui WA atau apakah melalui website, ya bisa langsung, gitu ya.
Nah, ini kita siapkan gitu ya secara pelayanannya. Nah, dan bahkan juga kita siapkan misalnya kwitansinya, ya invoice-nya atau apa sertifikatnya dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah keterbukaan dan kejujuran Nazir. Ya, ini berkaitan dengan aspek legalitas, ya pelaporan kita ya kepada donatur. Ini juga perlu kita optimalisasi. Makanya bagian dari aktivitas yang perlu lakukan ya dalam proses kita fundraising ini kita juga memperkuat terkait laporan keuangan lembaga ini ya agar eh, masyarakat bisa percaya gitu sampai mungkin visinya itu kalau bisa ya lembaga kita itu audit eksternal gitu ya sehingga meningkatkan ya kepercayaan masyarakat. Berikutnya rekomendasi rekan, sahabat, kolega. Nah ini ya salah satu faktor yang mempengaruhi wakif atau donatur untuk berwakaf atau berdonasi itu adalah karena rekan ya atau kolega ya. Nah, makanya di sini sangat penting kemudian kita mengajak seluruh elemen yang ada di yayasan untuk mensyiarkan gitu ya. Apakah nanti mensyiarkan wakaf, mensyiarkan infak sedekah dan seterusnya. Nah, prinsipnya semuanya bergerak gitu ya. Kenapa? Karena rekomendasi rekan, sahabat dan kolega ini menjadi hal sangat penting. Dan kita juga selaku orang-orang yang memang intens di lembaga memiliki apa ya kalau istilahnya kepentingan gitu ya terhadap ya berkembangnya sebuah lembaga itu ya. Nah, makanya kita harus ikut ya bersama-sama mensyiarkan ya dengan relasi-relasi kita. Kemudian publikasi, sosialisasi tentang aktivitas Nazil. Makanya nanti kalau kita bicara bermain digital fundraising, maka kita perlu mengaktifasi Instagram kita, ya, Facebook-nya, atau TikTok-nya misalnya ya. Jadi aktivasi yang intinya ya sosial media ini nanti untuk kita menginformasikan ya aktivitas lembaga kita. Nah, kira-kira gitu ya Ustaz sekalian. Sehingga orang, jadi gini ke orang itu kalau pengen tahu aktivitas sebuah lembaga, dia lihat sosial medianya, ya gitu. Kemudian bagaimana kita menjaga nama baik lembaga kita, gitu ya. Kemudian kemudahan bertransaksi, pelaporan cepat dan tepat, gitu ya. Nah, kemudian kalau khusus untuk wakaf, ini bisa, ini jadi PR kita. Ya, kalau wakaf ini, kenapa? Karena hasil survei literasi wakaf tahun 2020, bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat kita masih sangat rendah. Yang mengaku berwakaf baru 20%. Yang 80% belum berwakaf. Nah, kenapa? Karena persepsi mereka yang namanya wakaf identik dengan TBK ya, tanah bangunan kuburan gitu ya. Makanya ketika ditanya sudah berwakaf belum? Belum ya, karena belum punya tanah bangunan kuburan. Nah, padahal dalam konteks ini kita ketahui ada wakaf uang ya Bapak Ibu sekalian. Yang di mana wakaf uang ini potensinya menurut Badan Wakaf Indonesia setahun itu 180 triliun ya. Nah, tinggal lembaga mana yang akan menyambut ini ya, potensi ini. Nah, padahal wakaf sekarang sedang gencar-gencarnya ya dipublikasikan oleh Kementerian Agama maupun Badan Wakaf Indonesia. Nah, makanya ini juga bisa menjadi concern kita ya dalam pengembangan lembaga kita. Gitu. Nah, kemudian ada 3 hal substansi dalam fundraising. Yang pertama ada namanya pengetahuan, yaitu nilai-nilai, yaitu berkaitan dengan pengetahuan nilai-nilai keyakinan dan alasan-alasan wakif itu untuk berwakaf. Disinilah nanti letaknya syiar. Nah, ya, dalam aktivitas syiar kita itu nanti di sini. Yang berikutnya adalah program. Nah, ini terkait dengan implementasi visi dan misi lembaga. Nah, program itu terbagi menjadi 2. Ada program yang sifatnya strategis. Ini sifatnya yang jangka panjang ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk mendapatkannya itu butuh dana miliaran dan butuh waktu yang panjang gitu ya. Nah, tapi ada juga program yang sifatnya populis. Nah, program populis itu apa? Program-program yang dalam waktu dekat itu bisa dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kalau di lembaga kita
Misalnya program penyaluran, ya santunan yatim, misalnya gitu ya. Atau beasiswa, kalau misalnya lembaga pendidikan, beasiswa, atau berbagi beras, dan seterusnya. Nah, jadi ini butuh, ya, jadi dalam proses kita melakukan fundraising itu, kita ada program-program yang sifatnya, apa namanya, sifatnya strategis, gitu ya. Tapi juga ada program-programnya yang sifatnya populis, nah, yang loyalitas, loyalitas donatur kepada lembaga kita, ya, bahwa lembaga kita aktivitas yang bermanfaat lah bagi masyarakat. Nah, makanya nanti gambarannya dalam proses kita menginformasikan ke donatur itu, bisa jadi yang kita informasikan adalah aktivitas-aktivitas penyaluran-penyaluran kita, kayak gitu. Nah, makanya nanti di dalam struktur lembaganya ini ya perlu juga dibuat struktur program misalnya, ya. Selain struktur fundraising, berikutnya ada struktur program yang merancang program-program penyaluran. Nah, karena nanti proses fundraising kita itu basisnya adalah program ini, gitu ya. Prosesnya program. Nah, makanya kita siapkan dulu programnya apa, kira-kira gitu. Nah, karena ini yang akan memperkuat donatur, ya, memperkuat keyakinan donatur ke lembaga kita. Nah, nanti dalam proses ini baru juga kita bisa menginformasikan program-program yang sifatnya strategis. Nah, kira-kira gitu. Kemudian metodenya, ya. Bagaimana metodenya? Udah, Ya, apa? ya, Nomor 4, nomor 6, apa soalnya? Coba baca. ya, ya. Nah, berapa tahun? Oke. Nah, metodenya, ya, apakah metode secara langsung atau metode secara tidak langsung? Nah, gitu ya. Apa sih metode secara langsung? Kalau metode secara Enggak. langsung, ini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau metode secara langsung itu, jadi kita langsung ya meminta masyarakat berdonasi ke lembaga kita. Nah, itu metode secara langsung, baik melalui WA, baik melalui konseling, dan seterusnya. Itu metode secara langsung. Tapi kemudian ada juga metode secara tidak langsung. Nah, apa itu metode secara tidak langsung? Nah, kalau metode secara tidak langsung, ya di sini yang kita sebut dengan nama membangun corporate branding, membangun brand lembaga kita. Nah, karena tujuannya yang metode secara tidak langsung ini agar target audiens kita itu dia tahu, ya, terhadap lembaga kita, mengenal lembaga kita. Makanya sebenarnya ketika misalnya kita membuat misalnya lembaga wakaf gitu kan, terus kita punya wali murid, kita punya guru karyawan, ya, maka kita pastikan wali murid, guru, karyawan itu semuanya tahu bahwa lembaga wakaf ini afiliasinya ke, jadi harus semuanya tahu gitu. Makanya dari sisi brandingnya itu harus bareng gitu ya. Bahkan bisa jadi setiap event-event, kegiatan-kegiatan, logo-logo lembaga wakafnya atau logo-logo lembaga fundraisingnya ini muncul gitu ya. Nah, sehingga jadi masyarakat familiar. Sehingga nanti besok kalau mereka dihubungi itu mereka tahu ini bukan lembaga lain gitu ya. Jangan sampai itu nanti internal kita itu nggak tahu itu lembaga internal kita gitu kan. Nah, makanya fundraising secara tidak langsung ini penting. Nah, tadi ya dalam bentuk membangun corporate branding, ya, menjadi apa, sponsorship dalam kegiatan-kegiatan pondok misalnya gitu ya. Atau juga eh, bagian dari fundraising secara tidak langsung atau corporate branding, mungkin kita membangun relasi ya dengan pihak-pihak regulator, misalnya eh, misalnya pemerintahan setempat kayak gitu ya. Kemudian juga Kemenak setempat, BWI setempat. Nah, itu bagian dalam kita membangun yang namanya corporate branding. Nah, jadi biar masyarakat tuh tahu ya, makanya nanti kan penting sekali tuh ada fotonya, ada informasinya. Jadi masyarakat tuh tahu bahwa lembaga kita ini diterima ya oleh regulator, ya, bukan lembaga abal-abal kira-kira ya. Lembaga kita ini memang apa, istilah dikenal juga oleh regulator gitu ya. Nah, sehingga ini memperkuat kita ya dalam proses kita melakukan fundraising. Nah, ini metode secara tidak langsung. Kemudian juga ada metode secara offline.
ada metode secara online. Nah, hari ini kita akan bicara metode secara online. Nah, kenapa metode secara online? Karena potensinya di Indonesia ini ada 274 juta, gitu ya. Dari 274 juta itu yang sudah online, itu ada 200 juta. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu lebih banyak yang online daripada yang tidak online. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak masuk ke dunia online ini ya ketinggalan banget gitu ya. Kenapa? Karena penduduk Indonesia itu 200 juta itu sudah online gitu ya. Nah, kemudian siapa ya? Nah, target kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bicara secara online, kalau kita ambil di social media advertising audience ya, yaitu pengguna internet ya itu yang menerima iklan itu paling banyak itu umurnya 18 sampai 34 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Inilah segmentasi kita ya bahwa ke depan itu potensialnya itu umurnya 18 sampai 34 tahun. Ya mungkin mereka donasinya kecil-kecil ya. Ya mungkin 50.000, 100.000, maksimal 300.000 gitu ya. Tapi jumlah orangnya banyak. Nah, maka bagaimana strategi kita? Nah, strategi kita itu adalah yang kita sebut dengan nama strategi digital fundraising retail. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Namanya strategi digital fundraising retail. Yaitu kita mentargetkan audiens yang umurnya 18 sampai 34 tahun, yang mungkin donasinya kecil-kecil, tapi jumlah orangnya banyak. Nah, makanya fokus kita itu adalah membangun database. Nah, gitu ya. Membangun database calon donatur kita, gitu ya. Nah, makanya nanti salah satu evaluasi dalam kita melakukan fundraising itu adalah berapa besar database yang kita miliki. Nah, gitu ya. Kalau kita di lembaga kita tidak bisa menyebutkan jumlah database, ya, lembaga kita, database calon donatur, database donatur, donatur loyal, donatur prioritas. Kalau kita tidak bisa menyebutkan, nah berarti kita punya PR ya untuk mendokumentasi mana saja donatur-donatur kita ini siapa saja sih sebenarnya gitu ya. Dan sudah terkelola belum? Nah, kira-kira jangan-jangan hanya didiamkan aja. Makanya harus dikelola gitu. Nah, makanya nanti di sini ada peran yang namanya CRM ya, Consumer Relation Management. Nah, yang nanti dia akan mengelola para donatur kita ini. Nah, kayak gitu. Nah, tapi prinsipnya fokus kita adalah ya memperbanyak database gitu ya Bapak Ibu ya. Database. Makanya nanti bagian dari evaluasi kita seberapa besar database ya calon donatur ataupun donatur yang dimiliki oleh sebuah lembaga itu. Nah, artinya itu kita tidak bisa berharap mendapatkan database yang mendapatkan donasi yang besar kalau database-nya aja nggak punya gitu ya. Nah, makanya database ini menjadi hal sangat penting. Makanya penting sekali nanti ada timnya yang nanti akan selalu ngontrol ya. Kita sudah punya berapa nih database-nya, perolehannya berapa, dan seterusnya. Nah, makanya nanti ada upaya-upaya untuk mengoptimalisasi. Nah, ini untuk inspirasi kita di salah satu platform digital, ya, di tahun 2019 perolehannya 460 miliar, nah, sekarang mungkin sudah 800-an miliar ya. Nah, itu dari online ya, berbasis website. Nah, gitu. Oke, nah berikutnya, apa itu digital fundraising? Nah, menurut Michael Stein, digital fundraising ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita, baik teman, keluarganya, dengan tujuan memicu keterlibatan dan menumbuhkan peluang terhimpunnya donasi program Anda. Nah, ini ya, namanya digital fundraising. Jadi, digital fundraising itu bagaimana kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Secara terintegrasi. Nah, terintegrasi kemana? Nah, yang kita sebut terintegrasi ke website crowdfunding kita. Nah, makanya di sini ada istilahnya namanya digital channel for fundraising. Nah, tadi kan channel, jadi digital fundraising itu kan bagaimana kita menggunakan channel-channel digital dalam kita melakukan fundraising ya secara terintegrasi. Nah, terintegrasinya kemana? Terintegrasinya ke website crowdfunding. Nah, kenapa ke website crowdfunding ini? Ya, ke website crowdfunding ini nanti fungsinya adalah ini akan menjadi pusat database kita.
Nah, jadi ketika kita ditanya berapa database kita, nanti kita bisa lihat di website ini. Oh, ternyata segini ya database kita saat sekarang ini, donatur. Karena nanti asumsinya yang sudah masuk ke website crowdfunding kita ini, dia sudah menjadi donatur. Nah, kayak gitu. Makanya kita perlu membangun sistem kan. Nah, jadi kita punya sistemnya nanti. Jadi kita kontrolnya gampang ya. Kontrolnya sudah ada website crowdfundingnya. Jadi sudah ketahuan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti kita bahas detail ini website crowdfunding. Berikutnya, channel penting dalam digital fundraising itu adalah sosial media platform. Misalnya Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Nah, sekali lagi fungsinya apa sosial media platform ini? Fungsinya adalah kita membangun yang namanya corporate branding, membangun brand lembaga kita. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, di era sekarang, orang kalau pengen tahu eksistensi sebuah lembaga, yang dia lihat itu dua paling tidak ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang dia lihat itu websitenya. Nah, nanti searching di Google ya, nanti keluar tuh website kita. Yang kedua, ya dia akan lihat Instagram kita. Nanti dia searching di Instagram. Nah, mana sih? Karena biasanya Instagram tuh lebih mudah ya untuk melihat aktivitas lembaga kita karena dia bisa muncul di satu halaman kayak gitu ya. Ah, kayak gitu ya. Jadi makanya kita dalam upaya kita melakukan fundraising ini, maka kita perlu menghidupkan sosial media kita ini. Nah, bagaimana menghidupkannya? Ya, kalau secara sederhananya, ya Bapak Ibu, ya kita pastikan posting setiap hari ya di sosial media kita ini, posting setiap hari dengan tema yang berbeda-beda dan temanya ini sudah kita rancang. Nah, kalau bicara sosial medianya, corporate-nya ya atau lembaganya, maka harus dirancang. Jadi hari ini temanya apa, hari ini temanya apa gitu ya. Nanti di luar aktivitas yang sifatnya insidentil, kira-kira ya, di luar aktivitas yang sifatnya insidentil. Nah, makanya nanti di sini ada aktivitasnya namanya gini ya. Aktivitasnya itu namanya eh, kita eh, kalau istilahnya membuat kalender konten gitu ya. Jadi membuat kalender konten. Jadi nanti ini eh, tugasnya siapa ini? Kalau dalam dunia digital marketing itu ini namanya tugasnya social media officer. Nah, gitu ya. Social media officer. Jadi kalau kita ambil apa ya istilahnya job desknya ya kalau website crowdfunding ini tugasnya namanya admin website gitu ya. Berikutnya di sosial media platform ini ya nanti tugasnya namanya social media officer. Nah, nanti social media officer ini nanti dia akan membuat yang namanya kalender konten ya. Minimal 1 bulan dia sudah buat setiap hari itu dia akan posting apa dengan tema-tema yang sudah dia rancang. Dan nanti berikutnya ada tugas namanya content creator. Content creator itu dia tugasnya untuk membuat konten-konten. Nah, jadi apa yang dirancang oleh social media officer tadi dalam bentuk kalender konten, itulah yang nanti akan dibikinkan kontennya oleh content creator. Baik konten video ataupun konten apa apa namanya gambar gitu ya. Idealnya apa lebih ideal lagi dibagi dua ya. Jadi ada namanya videographer, kemudian ada namanya apa desain desain desainer gitu ya. Maksudnya bagian desain gitu. Ideal lagi, tapi minimal itu kayak content creator bisa bikin dua itu. Ah, ini ya sosial media. Nah, karena ini nanti akan menjadi apa ya? Akan menjadi sosial media ini apa menjadi tadi corporate tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau istilahnya makanya yang kita lakukan itu di sosial media kita itu kita pastikan nanti kalau orang lihat sosial media kita maka dia akan percaya ya dengan lembaga kita. Oh, ini lembaganya bener nih. Jadi nggak main-main ya. Nah, bagaimana lembaganya memiliki koneksi dengan regulator misalnya. Lembaganya bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas penyaluran gitu ya. Jadi mereka bisa yakin ya terhadap lembaga kita. Ini fungsinya sosial media platform yang tadi fokusnya adalah corporate branding. Yang berikutnya di sini ada namanya instant messenger atau WhatsApp. Nah, kalau sosial media platform ini fungsinya adalah
membangun yang namanya corporate branding, maka kalau WhatsApp ini fungsinya adalah membangun yang namanya closing gitu ya. Kenapa? Karena orang itu closingnya itu di WhatsApp, ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang ini tingkat interaksi masyarakat kita itu sebagian besar di WhatsApp, gitu ya. Makanya proses kita melakukan fundraising menggunakan WhatsApp ini sangat penting, ya. Maka kalau kita bicara SDM kita itu namanya CS online atau admin fundraising, gitu, admin fundraiser gitu. Nah, atau CS online lah. Gitu. Nah, jadi yang dia lakukan apa? Yang pertama dia mencari ya database ya calon donatur, kemudian dia melakukan approach pendekatan kepada calon donatur, kemudian dia mengkonversi ya dari calon donatur menjadi donatur. Nah, makanya nanti kalau kita berbasis website crowdfunding, yang kategori masuk donatur ataupun calon donatur itu yang sudah terdaftar atau sudah masuk datanya ke website crowdfunding. Nah, nanti dari website crowdfunding ini kita tahu datanya. Nah, berapa donaturnya ini sudah berapa kali berdonasi. Nah, kalau baru sekali berarti donatur. Tapi kalau dia sudah lebih dari satu kali berarti sudah berkali-kali, namanya donatur royal. Kalau dia sudah lebih dari satu kali atau berkali-kali tapi jumlahnya sangat signifikan, berarti donatur prioritas. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita punya database-nya di sini. Nah, makanya nanti di sini aktivitas eh, WA marketing atau WA fundraising ini juga menjadi sangat penting. Dan ini yang paling simple untuk saat sekarang ini. Artinya kalau kita ini punya nih 40 nih ya, para dai ini ya, cuman bergerak semuanya aja itu udah luar biasa, udah dahsyat. Apalagi nanti melibatkan semuanya komponen ya di komunitas kita, semuanya mensiarkan, ya, insya Allah ini luar biasa. Kira-kira gitu ya. Nah, dan semuanya itu terkonek ke website crowdfunding kita. Nah, sehingga nanti kalau sudah masuk database ke website crowdfunding kita, nanti akan ada follow up lanjutan ya secara sistem nanti di website crowdfunding kita gitu. Karena mereka sudah, jadi kalau istilahnya itu ada WA-nya nanti itu ada WA system gitu ya. WA system itu yang di website itu ya nanti semua donatur akan terkonek ke WA system ini. Nah, dan nanti ini bisa di follow up oleh admin ya secara official. Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang masih di luar, nah, itu dia masih apa ya database mentah gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke website, itu sudah masuk kategori database apa namanya yang kuat gitu ya. Nah, itu ya Instant Messenger. Nah, makanya nanti di sini duplikasinya banyak nanti kita bahas itu ya. Nah, duplikasinya intinya kalau secara internal ya kita bisa punya CS-CS gitu ya. Admin-admin yang memang mereka aktivitasnya mencari database, kemudian memfollow upin database itu, terus kemudian apa mengkonversi ya calon donatur ini menjadi donatur. Kira-kira gitu. Nah, termasuk nanti potensi-potensi database yang kita miliki. Makanya harus ada nih SDM khusus CS gitu ya. Harus ada CS-nya. Ada CS yang official, yang dia berbasis website, tapi ada CS yang marketing ya. Memang prosesnya itu aktif melakukan proses marketing. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian bisa juga ke YouTube ya. Kita bisa posting di YouTube. Jangan lupa kita masukkan ya website crowdfunding kita. Kemudian kita juga bisa optimalisasi personal digital fundraiser. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Bahwa channel penting juga dalam proses kita mau fundraising ini yaitu personal digital fundraiser. Jadi kita membangun pasukan digital fundraiser ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bangun ya. eh, Kenapa? Agar dalam proses fundraising kita ini tidak hanya lembaga kita yang tidak hanya orang-orang tertentu yang mensiarkan, tapi kalau bisa semua potensi di lembaga kita itu ikut mensiarkan. Nah, namanya ini personal digital fundraiser. Baik nanti ada yang secara internal maupun eksternal. Nanti kita bahas khusus. Nah, nanti kita bahas khusus untuk ini. Oke. Berikutnya ada digital advertising, yaitu apa namanya iklan, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya menyampaikan ya beberapa hal yang sifatnya kalau kita sebut dengan nama organic traffic, ya kita mendapatkan traffic atau pengunjung secara organik. Nah, nanti di luar itu, ya selain kita sudah mengoptimalkan secara internal potensi kita, maka kita juga bisa mengoptimalisasi yang namanya paid traffic, yaitu traffic secara berbayar, yang kita sebut dengan nama digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Nah, kalau nanti kita sudah masuk ke iklan,
ya Bapak Ibu, ini nanti database-nya unlimited. Ya. Karena minimal tadi 180 juta ya pengguna Facebook dan Instagram gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi selain kita punya potensi secara internal, kita juga bisa menjangkau secara eksternal. Dan kata kuncinya digital advertising ini tujuannya apa? Investasi kita apa? Investasi kita adalah mendapatkan database. Nah, itu kata kuncinya. Jadi intinya itu sebenarnya database ya Bapak Ibu. Nah, cuma nanti di sini kita dapat database-nya itu secara berbayar gitu ya. Nah, tapi biasanya dia lebih berkualitas. Nah, nanti ada beberapa metode yang bisa kita optimalisasi apa namanya dengan digital advertising ini. Nanti kita bahas juga. Nah, berikutnya adalah event fundraising, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, event fundraising ini juga menjadi hal sangat penting dalam proses kita melakukan fundraising. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses kita melakukan organic traffic gitu ya, kemudian paid traffic, ini eh, ada kalanya mereka-mereka ini kan belum kenal dengan lembaga kita ya. Nah, makanya kita perlu membangun yang namanya event fundraising ya. Event fundraising ini tujuannya apa? Tujuannya ada tiga ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mendapatkan database gitu ya. Tujuannya itu mendapatkan database. Karena mungkin event ini orang ikutnya secara gratis gitu ya, sehingga bisa disebarluaskan, jadi semuanya bisa ikut. Nanti untuk ikut mereka masuk ke grup gitu ya. Nah, sehingga kita dapat database-nya, kira-kira gitu. Kemudian eh, tujuan yang kedua adalah kita membangun interaksi. Nah, gitu ya. Membangun interaksi antara calon donatur dengan lembaga kita. Nah, tadi kan permasalahannya itu adalah mereka itu nggak kenal ya sama lembaga kita. Kalau orang-orang eksternal gitu ya, nggak kenal dengan lembaga kita. Terus gimana agar mereka kenal? Ya berarti kita perlu untuk memperkenalkan ke mereka secara live gitu ya. Nah, bagaimana? Ya berarti kita bisa mengadakan event-event fundraising sehingga mereka bisa lebih kenal terhadap lembaga kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga tentunya juga mendapatkan donasi. Kalau mereka sudah kenal, sehingga nanti ketika di follow up oleh admin itu gapnya itu sudah berkurang ya Bapak Ibu ya, karena mereka sudah kenal ya dengan lembaga kita gitu. Nah, sehingga eh, ini mempermudah kalau istilahnya para CS online-nya untuk follow up. Nah, bentuknya apa nanti event fundraising ini? Ada beberapa. Misalnya kita bisa mengadakan webinar-webinar. Misalnya kalau Bapak Ibu lembaganya ini basisnya dunia pendidikan, bisa mengadakan webinar parenting gitu ya. Segmentasinya wali murid ataupun masyarakat umum gitu. Atau mengadakan training-training. Nah, jadi kalau misalnya selama ini wali murid itu apa ya, hanya menaruh muridnya atau anaknya di sekolah kita, tapi wali muridnya nggak sekolah gitu kan. Nah, kita bikin sekolah wali murid misalnya gitu ya. Nah, Nah, di sini kan nanti ada aspek kemanfaatan untuk mereka. Nah, tinggal nanti ada kontribusinya dan seterusnya gitu. Kemudian dan itu tujuannya mendekatkan kita ke wali murid gitu kan, memberikan aspek manfaat gitu. Kemudian eh, bisa juga dalam bentuk kita mengadakan kajian secara rutin. Baik itu kajiannya ini bisa menjadi kajian internal kita, tapi bisa juga menjadi kajian secara umum ya. Maksudnya itu mungkin kita biasa bikin kajian rutin secara offline gitu ya. Nah, kenapa enggak kita bikin kajian secara online? Nah, yang terbuka. Pesertanya bisa jadi seluruh Indonesia. Yang tujuan nanti untuk forum kajian ini dibuatkan grup WA-nya gitu ya. Nah, dibikinkan grup WA-nya. Jadi nanti yang ingin ikut program kajian ini mereka join di grup WA gitu ya. Nah, berarti kan kita dapat database. Satu grup WA itu kan ada 1.000. Nah, tinggal kita menghitung ada berapa grup WA yang bisa kita buat ya dari skema ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa adakan kajian rutin. Jadi kita punya jamaah pengajian yang secara bisa jadi juga dikombinasi offline misalnya, tapi di online kan juga atau full online misalnya gitu ya. Nah, dan ini menjangkaunya bisa seluruh Indonesia kan. Nah, bisa seluruh Indonesia. Dan ini menjadi sarana penting tadi ya untuk mendekatkan atau menjaga loyalitas
donatur, menjaga membuat kedekatan donatur dengan lembaga kita gitu. Sehingga nanti ketika CS ini memfollow up untuk berdonasi, ini gampang gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, aktivitas ini ya semuanya nanti akan terkonsentrasi ke website crowdfunding. Nah, jadi aktivitas semuanya akan mengarahkan ke website crowdfunding. Karena nanti kita akan bangun sistem ya. Nah, makanya eh, nanti strategi database kita itu bagaimana yang kita masukkan database itu adalah dari aktivitas channel-channel fundraising ini semuanya nanti akan terkonek ke website crowdfunding. Makanya nanti ketika ada fundraising secara offline, nah harapannya yang minimal kita punya datanya, nama dan nomor WA, kita posting di website agar dia terkonek dengan admin, ya gitu. Jadi intinya itu website crowdfunding kita ini nanti istilahnya menjadi pusat aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi semuanya diposting di website crowdfunding yang nanti ke depan akan di follow up oleh admin official gitu ya. Dalam bentuk CRM dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya bicara website crowdfunding. Nah, rekomendasinya bagaimana? Nah, kalau kita sih rekomendasinya kita membuat website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, apa itu website crowdfunding dengan sistem afiliasi? Yaitu website crowdfunding yang memiliki fasilitas kita bisa membuka peluang masyarakat untuk ikut mensiarkan program kita, di mana mereka nanti bisa mendaftar menjadi fundraiser. Nah, gitu. Mereka mendaftar menjadi fundraiser, terus kemudian nanti mereka ya akan mendapatkan akses di member area, terus mereka akan mendapatkan copywriting yang linknya itu sudah sesuai dengan linknya fundraiser, sehingga mereka bisa mensiarkan. Nah, ketika mereka mensiarkan, ada yang ngeklik linknya, kemudian berdonasi atau berwakaf, maka itu menjadi referensinya fundraiser. Nah, gitu. Nah, apakah nanti ada skema ujro atau fee? Nah, itu silakan kebijakan dari sisi kelembagaan. Tapi dari sisi konsepsinya itu kita melibatkan ya eh, orang lain untuk ikut mensiarkan. Jadi bukan internal kita aja ya bisa melibatkan banyak orang. Nah, gambarannya bagaimana website crowdfundingnya? Nah, ini saya contohkan website crowdfunding dengan sistem afiliasi yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute. Nah, untuk contohnya ya Bapak Ibu sekalian, gambarannya seperti apa sih gitu ya? Bentar ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan nama website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, fungsinya website ini apa? Ini akan menjadi apa ya kayak semacam portofolio lembaga kita, profil lembaga gitu ya. Menjadi katalog bagi lembaga kita. Sehingga nanti masyarakat tahu ya program-program kita itu apa saja sih. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti kita bisa bikin kategori misalnya ini ada wakaf melalui uang gitu ya. Ada misalnya wakaf uang gitu ya. Ada misalnya infak sedekah gitu ya. Bisa bisa juga bisa juga event gitu ya. Kemudian juga bisa juga gray. Nanti bisa juga di sini kita ada testimoninya, ada profil, ada kegiatan-kegiatan kita, ada program wakaf produktifnya, program penyaluran dan lain-lainnya ya. Eh, Nah, di sini dari sisi websitenya standar ya. Jadi kalau misalnya orang mau berdonasi atau berwak misalnya berdonasi misalnya ke Adin atau Yatim, dia tinggal klik aja nih ya. Nah, nanti tinggal tinggal
pilih ya berapa donasi yang dilakukan, misalnya 1 juta, masukin doa gitu ya. Kemudian masukin nama, nomor handphone, kemudian untuk pembayarannya tinggal pilih. Gitu. Baik ini yang manual, yang di bawahnya ini dia otomatis gitu. Nanti kalau klik proses sekarang, ya donatur akan dapat WA otomatis bahwa dia sudah berdonasi. Nah, dan request donasi maksudnya. Nah, nanti di situ ada invoice-nya juga. Nah, terus nanti ketika donatur sudah membayar lunas, nanti dikonfirmasi kalau secara manual, kalau otomatis dia otomatis, nanti donatur akan dapat WA otomatis lagi bahwa ucapan doa dan nanti akan ada WA ya, WA doa dan WA sertifikat dan tanda bukti terima ya, invoice invoice bayar gitu. Nah, gitu ya. Jadi simpel aja untuk donasinya hanya di satu halaman. Nah, jadi ini nanti donaturnya, kemudian di sini apa namanya info penyalurannya dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya kita juga membuka peluang masyarakat untuk daftar menjadi fundraiser. Nah, kalau di wakaf mulai namanya pejuang wakaf gitu ya. Nah, nanti di sini ada skema ujrohnya. Nanti ujrohnya diambil dari infak operasional. Nah, di sini ada masukin kota, nama lengkap, nama handphone, daftar sekarang gratis. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti setiap fundraiser yang sudah daftar, dia bisa mendapatkan akses untuk login ke member area. Nah, gitu ya. Nanti login ke member area ini, nanti dia akan mendapatkan informasi, istilahnya dashboard ya. Berapa total donasi yang sudah dia lakukan, gitu ya. Terus kemudian, kalau dia mau siar wakaf, nanti kita lihat di sini ya. Akses produk, nah akses produk ini apa? Jadi kan nanti kita ada event-event fundraising tadi ya. Nah, event fundraising itu dapat materi sama video gitu ya, sama apa ya, pokoknya konten-kontennya nanti aksesnya di sini, akses produk. Nah, jadi untuk websitenya itu juga sudah bisa bikin kayak LMS ya, Learning Management System gitu ya. Makanya kalau kita di lembaga kita, mungkin di pondok kita atau pesantren kita ini punya SDM-SDM, nanti bisa bikin kayak e-course kayak gitu ya. Nah, yang itu kan bisa dijual ya. E-course itu pembelajaran, tapi dengan cara mereka untuk ikut pembelajaran itu dengan cara infak gitu. Atau tadi kita mengadakan event-event kajian, misalnya training sholat khusyuk atau apa gitu, atau apalah yang bisa kita lihat potensi internal kita lihat siapa nih ustadz-ustadz yang bisa kita naikkan dan itu nanti kita publish secara online gitu ya. Nah, kita target database-nya eksternal gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa nanti ya Bapak Ibu. Terus di sini juga ada dashboard untuk fundraiser. Nah, jadi nanti fundraiser itu dia tahu ya. Kalau karena di sini ada skema ada ujrohnya, berapa ujrohnya gitu ya. Kemudian dia total himpunannya berapa gitu ya. Kemudian berapa totalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mensiarkan? Nah, di sini kita sudah buatkan copywriting-nya. Nah, jadi untuk fundraiser itu dia nggak mikirin lagi ya. Nanti di sini ada namanya lead magnet. Tadi ingat ya, kata kunci kita itu bagaimana mendapatkan database ya. Nah, makanya salah satu langkah database itu kita bisa share namanya lead magnet. Misalnya nih 5 amalan pembuka rezeki e-book gratis gitu ya. Nah, kita share ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal salin share. Nanti kalau orang ngeklik link ini daftar gitu ya untuk dia download itu, nah itu jadi referensi kita. Nah, database-nya masuk referensi kita. Atau buku pintar wakaf, tinggal ambil gitu ya. Atau ini e-book strategi membangun sistem digital marketing, ya tinggal ambil. Atau bisa juga share via WhatsApp. Nah, sini juga untuk program-programnya bisa langsung. Nah, contohnya kalau share langsung via WhatsApp, kalau pakai handphone, nah kita lihat ya kalau misalnya pakai handphone, nah, kita lihat sini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bisa kalau mau syiar bisa langsung klik syiar wakaf. Nah di sini nanti sudah kita siapkan ya apa namanya kalau istilahnya copywriting yang Bapak Ibu bisa siarkan ya. Misalnya ini lead magnet ya. Misal untuk rekrutmen pejuang wakaf bisa share buku pintar wakaf gratis untuk dapat database, mengundang ke seminar ya. Bapak Ibu bisa mengundang relasinya ke seminar dan Miracle of Wakaf. Ini sudah ada linknya di sini ya. Nah, linknya nanti sudah menjadi referensi Bapak Ibu. Untuk program, nah misalnya nih ya untuk program juga
Linknya juga sudah sesuai dengan link Bapak Ibu. Jadi nanti caranya gimana untuk share? Nah, kalau Bapak Ibu mau share ke WA, tinggal klik share WhatsApp. Oke, ya, tunggu sebentar. Terus kemudian kita pilih ya, kita share dulu kemana misalnya. Kita tunggu loading. Oke, misalnya kita share ke sini. Oke, kita klik. Ya, ditunggu sebentar, terus kemudian nanti tinggal gini. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi muncul gambarnya. Jadi kita tunggu ya, nanti mungkin beberapa harus nunggu dulu sampai keluar ya gambarnya. Baik, mungkin itu apa namanya cara syiarnya ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kemudian kita duplikasikan kepada fundraiser kita. Makanya nanti ketika kita memiliki website crowdfunding ini, jadi inilah yang akan kita ajarkan ya kepada fundraiser. Makanya misalnya hari ini kita kalau misalnya saya asumsikan ya 40 orang hari ini itu adalah orang-orang internal kira-kira gitu ya. Berarti kan minimal kita punya 40 fundraiser gitu kan. Yang semuanya punya relasi, anggap aja masing-masing punya 100 relasi terdekatnya, ya berarti kan ada 4.000 misalnya gitu kan. Nah, sehingga ini kan potensinya luar biasa gitu. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa optimal dan bisa menjangkau yang lain juga gitu ya. Nah, makanya skema ini bisa kita gunakan. Nah, jadi kita dengan skema afiliasi ini bisa melibatkan banyak orang. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu gambarannya. Oke. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana mengoptimalisasinya? Nah, gitu ya. Nanti banyak ya caranya. Nah, yang saya akan bahas dulu sekarang adalah potensi yang kita miliki. Misalnya apa? Kita bisa optimalkan pasukan digital fundraiser. Pasukan digital fundraiser itu ada 3. Yang pertama ada pasukan digital fundraiser internal. Siapa itu pasukan digital fundraiser internal? Yaitu bisa jadi pengurus yayasan, ya guru, karyawan, dai-dai kita. Ini adalah pasukan digital fundraiser internal. Yang dimana nanti kita mentargetkan pasukan digital fundraiser internal ini mentargetkan relasi-relasi terdekat mereka, gitu kan. Minimal tadi 100 orang tadi minimal banget relasi terdekatnya karena akan sangat berkualitas gitu kira-kira gitu. Dan bikin gerakan misalnya apa? Misalnya setiap hari Jumat ya jadi kita bareng-bareng mensiarkan. Itu setiap Jumat mensiarkan. Jadi bikin gerakan bersama gitu ya Bapak Ibu. Makanya harus dikoordinir. Makanya secara aspek teknis harus ada grup khususnya gitu ya. Namanya grup apa relawan fundraising misalnya atau grup apa gitu silakan yang nanti di situ tugasnya tim dari fundraising itu untuk selalu mengingatkan, untuk mengajak mereka mensiarkan gitu ya. Nah, untuk komunikasi, nah ada grupnya. Jadi secara internal itu semuanya bergerak. Guru, karyawan, misalnya para dai-dai kita gitu, pengarah pengurus, semuanya bergerak mensiarkan. Menjadi gerakan bersama. Nah, makanya nanti perlu ada edukasinya ya. Misalnya kalau misalnya khusus guru karyawan misalnya mungkin kita perlu edukasi berkaitan dengan wakaf, pentingnya kita mensiarkan wakaf, gitu kan. Nah, ini sehingga harapannya mereka ikut termotivasi bahwa ketika kita mengembangkan wakaf itu sebenarnya untuk kemandirian finansial lembaga kita ya ke depan. Kira-kira gitu. Nah, ini namanya pasukan digital fundraiser internal. Nah, ini bisa kita optimalkan nih ya, kira-kira gitu. Yang berikutnya ada pasukan digital fundraiser eksternal. Nah, jadi setelah kita optimalisasi secara internal, maka langkah berikutnya kita juga bisa optimalisasi secara eksternal. Kalau eksternal itu berarti masyarakat umum. Makanya kita bisa bikin komunitas gitu ya. Mungkin kalau di wakaf mulai namanya pejuang wakaf, kalau di Darut Tauhid itu sahabat wakaf, atau di lembaga lain apa namanya gitu ya. Nah, lembaga Bapak Ibu apa namanya gitu ya. Komunitasnya ini yang kita bisa mengajak masyarakat secara umum itu ikut menjadi fundraiser ya di lembaga kita. Nah, gitu. Nah, tapi sama, nanti targetnya itu gerakan bersama setiap hari Jumat misalnya, tapi targetnya itu relasi terdekatnya mereka gitu ya. Nah, jadi bukan relasi yang lain, tapi relasi terdekat. Karena kita berharap relasinya mereka. Kemudian berikutnya ada pasukan khusus digital fundraiser. Nah, kalau pasukan khusus ini apa? Ini adalah SDM yang memang kita gaji, kerja ke aktivitasnya dari pagi sampai sore,
full melakukan aktivitas fundraising. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya biasa disebut dengan nama CS online ya, atau admin fundraiser. Yang dia memang sehari-harinya melakukan fundraising. Tuh, mulai dari mencari database-nya, men-follow up-nya, kemudian juga apa namanya mengkonversi mereka menjadi donatur dan seterusnya. Makanya nanti dalam prakteknya bisa jadi kita punya banyak CS-CS ini ya, secara internal gitu ya. Nah, secara internal kita bisa juga punya banyak CS-CS di lembaga kita. Nah, yang penting kalau kita sudah ketemu polanya, kan tinggal kita duplikasikan nanti. Gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini eh, pasukan digital fundraiser. Bisa kita optimalkan, ada internal, ya, ada eksternal, dan juga pasukan khusus. Yang intinya akan mengarahkan mereka untuk ke ini ya, untuk share ya kontennya ini ke Facebooknya, ke WA-nya, yang mengarahkan ke website crowdfunding. Nah, kalau misalnya kita bikin ya hitung-hitungan, misalnya kita punya 100 fundraiser, punya 5.000 teman, berarti ada 500.000 audiensnya. Kalau 100 fundraiser punya 1.000 teman, berarti ada 100.000 audiensnya. Kalau 100 fundraiser ini kita ajak berwakaf atau berdonasi dan juga mensiarkan, ya masing-masing berdonasi 20 ribu saja, berarti sudah ada 2 juta per minggu. Kalau 100 fundraiser ini mensiarkan, masing-masing dapat 500.000 saja, berarti 50 juta per minggu. Setahun berapa? Bisa 2,4 miliar. Nah, gitu. Kemudian kalau eksternal kita optimalkan juga potensinya lebih besar lagi. Makanya nanti di skema ini kita bisa bikin skema fee ya, atau ujoh ya untuk fundraiser ini. Nah, misalnya 5% dari omsetnya. Nah, tapi diambil dari mana? Dari infak operasional. Makanya dalam skema fundraising kita ini ya dia sudah termasuk 10% infak operasional. Nah, disitulah yang nanti kita alokasikan untuk fundraiser. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi berkaitan dengan ini tergantung lembaga masing-masing. Nah, untuk rekrutmen eksternal gimana ya? Gampang ya. Fundraiser eksternal tinggal iklan aja. Iklan di Facebook, kira-kira gitu. Nanti adakan training rutin 1 minggu sekali. Makanya emang harus ada SDM-nya nanti yang mengelola ini ya. Khusus namanya admin fundraiser. Nah, yang akan mengelola. Nah, apa yang kita lakukan untuk optimalisasi fundraiser ini? Yang pertama adalah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita lakukan edukasi secara berkala. Ya, lakukan share marketing kit ke fundraiser secara berkala. Makanya ada grupnya tadi ya. Jadi bikin grup ya. Makanya yang hadir hari ini mungkin bisa dibikin grup yang nanti bisa ikut men-share-kan. Kemudian buat program reward, bangun personal approach pada fundraiser gitu ya. Oke, itu ya gambarannya. Jadi harapannya itu bisa kita optimalisasi gitu ya untuk fundraiser. Nah, ini sumber pertama ya kita bisa lihat. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita bisa optimalkan juga dari aktivitas ini adalah WA marketing. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana WA marketing ini? Kenapa kita menggunakan WA marketing? Karena dia bersifat lebih personal ya, Bapak Ibu sekalian. Dia menjangkau data lebih banyak konsumer. Kemudian dia hemat biaya waktu, gitu ya, lebih terukur. Tingkat rasio dibukanya lebih tinggi, gitu ya. Nah, untuk tingkatan WA marketing ini ada beberapa, ada level pemula atau basic, gitu ya. Ada level profesional, gitu ya. Ada level bisnis, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau level pemula atau basic itu cirinya apa? Cirinya menggunakan WA pribadi. Ya, kemudian menjangkau database pribadi. Kemudian menggunakan WA organik gitu ya. Kemudian dijalankan lebih secara sambilan. Nah, ini level pemula ini ya. Nah, ini kategorinya siapa? Pemula atau basic ini ya. Ini kategorinya tadi pasukan digital fundraiser internal. Nah, ini kategori ini. Karena pasukan digital fundraiser internal itu menggunakan WA pribadinya dan menjangkau database-nya itu database pribadi, bukan database baru gitu ya. Agar lebih aman gitu ya. Nah, ini level basic ini maksudnya gitu ya. Jadi kita menjangkau dan menggunakan WA pribadi. Makanya tadi level pasukan digital fundraiser internal, termasuk juga yang eksternal, ini masuk kategori level ini ya, pemula ini. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjangkau ya database-nya ini secara pribadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini? Langkah praktisnya
ya kalau kita targetkan ya secara internal itu memiliki 1.000 kontak WA teman tertarget, kemudian edit kontaknya, kemudian bikin grup siaran. Nah, kemudian CR gitu. Nah, makanya nanti secara aspek teknis itu ya nanti kalau kita punya tim ya digital fundraisingnya ini, salah satu PR-nya itu adalah kita membantu ya pasukan digital fundraiser internal kita, guru, karyawan, misalnya para ustadz-ustazah kita gitu ya. Untuk yang pertama itu membuat namanya grup siaran ya. Membuat grup siaran di WA gitu ya. Nah, karena nanti kalau menggunakan grup siaran itu sekali klik langsung share ke banyak orang, kira-kira gitu. Nah, tugas kita nanti tim itu ngajarin tuh ya gimana caranya bikin grup siaran. Nah, grup siaran tuh isinya bisa 25 ini ya, bisa 250-an. Nah, gitu kan. Berarti kalau 1.000 berarti 40. Tapi kalau paling minimal langkah awal dulu ya satu orang guru karyawan tuh dia 100 aja gitu. Nah, jadi punya satu grup siaran gitu. Yang dimana nanti dia setiap Jumat itu dia nggak repot. Setiap Jumat nge-share-nya tinggal klik aja nge-share ke semua relasinya yang 100 orang tadi. Nah, maka tugas tim ya tim digital fundraising itu tugasnya adalah memastikan nih guru karyawan kita punya ini ya, punya grup siaran yang nanti akan kita ajak setiap hari Jumat share. Nah, kayak kira-kira gitu. Ini tugasnya tim fundraising ya untuk ngecek gitu ya semuanya. Jadi harus punya gitu ya. Nanti kalau sudah punya, ya sudah tinggal action. Nah, kan nanti harus ada grup WA-nya khusus. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada level profesional untuk WA marketing ini. Cirinya apa? Menggunakan WA khusus, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian menjangkau database di luar pribadi. Kemudian menggunakan tools auto WA. Nah, ini mudah menggunakan tools ini ya. Dan database-nya di luar pribadi nih. Nah, tadi kalau yang pemula atau basic tadi itu kan database internal kan. Kalau ini udah di luar. Dan WA-nya juga udah WA khusus, tidak WA pribadi. Dan di sini dijalankan secara serius dan kontinu, gitu ya. Nah, siapa ini biasanya? Nah, ini biasanya masuk di kategori CS online tadi ya. Nah, yang memang mereka fokus untuk menjalankan proses fundraising ini. Dan bisa juga ustadz-ustazah juga bisa untuk juga fokus ini. Artinya kalau ustadz-ustazah memang akan fokus juga, ya berarti bisa menjalankan ini juga. Tapi ingat menggunakan WA khusus, gitu ya. Tidak menggunakan WA aslinya ya. Tidak menggunakan. Nah, untuk apa? Untuk biar aman. Karena ini kita menjangkau nomor WA baru gitu ya. Nah, maka harus aman. Kira-kira gitu. Nah, langkah pentingnya pertama adalah persiapkan nomor WA khusus dan nomor WA-nya ini ada profilnya yang jelas ya. Nah, makanya tadi perlunya kita branding ya untuk lembaga kita itu harus jelas. Ya siapa kita itu. Nah, gitu ya. Siapa kita ada fotonya, ada namanya, ada jabatannya atau apa gitu ya. Nah, jadi bisa jadi secara kelembagaan membuatkan ininya ya, membuatkan foto profilnya untuk para tim fundraiser internal gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi dibuatkan. Jadi orang itu jelas ya. Jadi ini bukan apa ya, dia tuh berkomunikasi dengan siapa tuh jelas. Nah, kemudian eh, tujuannya apa ini untuk menjaga nomor yang awal, yang nomor pokok itu aman, ya. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi ada nomor WA khusus nih ya, dengan profil yang secara profesional. Itu ya, Bang. Jangan foto ininya ya, foto anaknya. Kadang ada foto pemandangan gitu ya. Jangan ya, tapi foto profil jelas gitu ya. Jadi orang itu kalau berkomunikasi dengan kita itu jelas ini siapa orangnya gitu. Makanya eh, harus profesional, kira-kira gitu. Kemudian bagaimana carinya? Kita mencari WA tertargetnya. Ingat, ini kita mencari yang secara eksternal dan menggunakan metode organik. Nah, kalau yang metode ini kan harus kreatif nih, harus kreatif. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, mungkin di sini saya akan sharing beberapa trik-triknya gitu ya. Nah, nanti di sini ada bisa mencari melalui link-link grup ini. Nah, tapi saya akan lihatkan yang ini. Oke, kita bisa mencari melalui Facebook, misalnya mencari apa Google gitu ya. Nah, nanti kita cari dengan menggunakan kata kunci ini ya. Nah, chat WhatsApp, misalnya kita mencari grup-grup kajian. Jadi kita mendapatkan database-nya itu melalui grup gitu ya. Saya grup kajian, misalnya. Nah, oke ya. Nah, langkah berikutnya kita lihat ya bagaimana caranya mencari ya grup WA tertarget. Oke, baik. Yang berikutnya, cara yang kedua, kita cari kontak WA tertarget, yaitu dengan menggunakan sosial media.
Yang pertama kita bisa mencari WA tertarget kita di Facebook, yang kedua ada di Google ya. Sementara ini saya kasih contoh. Nah, gimana caranya? Gampang banget ya caranya, tinggal kita apa ya? Buat kata kunci seperti ini ya, kita copy. Bentar, kita copy, terus kita buka Facebook ya. Terus kemudian kita tinggal searching di sini. Paste. Kemudian kita enter. Nah, nanti di sini akan keluar ya, apa namanya, link-link grup-grup WA. Ya, jadi kalau ini kita bisa join ini ya, grup-grup WA ini banyak banget nih. Eh, ini grup WA, terus kita lihat lagi, ntar ya. Nah, di sini ini juga ada grup link grup WA. Ya, ini temanya tentang kajian nih. Ini kajian semua nih ya. Terus ini juga kajian, ini juga kajian, dan seterusnya. Nanti teman-teman tinggal explore. Ini juga kajian. Udah bukan ya. Ini grup kajian juga. Nah, silakan nanti ya. Kalau ini dia real ya. Nah, gitu. Jadi ada pilihan tadi. Kalau pakai yang tadi juga bisa. Nah, cuman kalau mau lebih berkualitas pakai yang cara yang kedua. Nah, tapi tetap ini ya. Ada risiko ininya ya. Maksud nama aja kita marketing ya, jadi juga mesti kita akan dimarketingin juga gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi di sini bisa kita dapat database. Jadi nggak kurang-kurang ya databasenya kayak gitu. Baik, begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terus berikutnya ada cara yang kedua melalui Google. Nah, ini ya. Nah, kalau melalui Google tinggal paste aja ya. Nah, di sini ya Google sama kayak tadi. Nah, di sini banyak banget lagi. Ada 100 grup WA, 200. Nih, ada yang lebih ngeri lagi 3.000 ya. Ini kita lihat nih 3.000 kayak gimana ya. Banyak banget dah pokoknya. Wow, udah lengkap. Sini sudah ada linknya semua ya. Nah, ya jadi sudah nggak apa ya kekurangan ya untuk database kita. Baik, begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Epsi. Nah, berikutnya ada juga cara yang ketiga. Jadi kita bisa mencari database-nya itu melalui Google Maps gitu ya. Karena kalau di Google Maps ini kan terbuka ya, jadi orang memasang WA-nya untuk dihubungi orang lain. Nah, jadi di ini database terbuka, sehingga cuma kan kita perlu mendapatkannya ya secara mudah, nggak mungkin satu-satu gitu. Nah, kalau satu-satu kan repot banget. Nah, di sini ada aplikasinya namanya Data Scraper. Nah, ini kita bisa cari kontak WA berdasarkan wilayah tertentu, ya, dan juga berdasarkan needs tertentu. Ya, misalnya kita bisa mencari dokter yang ada di Bandung, dokter ada di Semarang, atau kita bisa cari juga misalnya apa namanya, eh misalnya notaris di mana gitu ya, atau bisa mencari orang yang memiliki usaha gitu ya. Usaha misalnya apalah gitu, misi ulang gitu kan. Pasti kan dia akan ini ya masukin nomor WA-nya atau orang jual produk gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan datanya dengan eh, cara data scraper ini. Nah, gimana caranya kita lihat. Oke, baik. Berikutnya teman-teman, kemudian bagaimana cara mencari kontak WA tertarget? Untuk yang ketiga, kita bisa menggunakan solusinya dari Google Maps. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kontak WA berdasarkan lokasi ya, dan kita bisa cari berbagai macam ya database yang bisa kita lakukan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita pertama install dulu ya. Ini namanya Data Scraper. Ya, di sini ada Data Scraper. Kita apa namanya? Install dulu. Searching aja di Google Data Scraper, Web Scraping. Nah, di sini ya. Kemudian kita install. Oke. Oke, kalau sudah ya. Nah, ini dia sudah terinstall. Kita taruh di luar aja nih. Tapi
Oke, kemudian berikutnya kita mulai ya searching. Nah, misalnya kita cari berdasarkan Google Map. Misalnya kita mau cari dokter di Bandung. Oke, kita searching. Nah, ini kita udah dapat alamat dokter-dokter di Bandung. Kemudian kita cari tempat lainnya. Oke, sudah dapat di sini praktek dokternya. Kemudian kita tinggal klik di sini. Toolsnya kita klik. Nah, kemudian kita tinggal scrap this page. Nah ya, kemudian kita cari page script. Oke, nah di sini kita kemudian cari ada namanya Google List Script. Di sini ada juga macam-macam ya. Nanti kita cari yang kita bisa dapat nomor ininya ya, nomor WA. Nah, ini Google, ini aja ya, list script basic. Nah, di sini nanti kita akan dapat nama, address-nya, nomor telepon, website. Oke, kita klik di sini. Oke ya. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, script-nya. Oke. Terus kita maunya yang auto ini, jadi langsung otomatis ya apa perhalamannya. Kalau di sini ada 10 page. Oke, kita ambil dulu ini 10 page. Kita klik script. Kita allow. Nah, maka dia akan secara otomatis men-scrap ya data yang ada di Google Map itu. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, di sini sudah ada nomor-nomor WA yang bisa kita target. Nah, ini nanti kita cari dokter di Bandung. Nanti juga bisa cari dokter di Jakarta, gitu ya. Bisa cari lagi dokter di apa namanya di Indonesia ada berapa kota? Di Indonesia itu ada 600 kota. Ya, berarti kita database nggak bisa habis tuh ya. Nah, ini kita bisa cari dokter, bisa juga cari pengacara, bisa juga cari profesi-profesi yang lain. Yang harapannya kita bisa dapat kontak WA-nya ya. Nanti bisa kita tawarkan sesuatu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti silakan ini bisa kita kreativitas yang mencari database siapa yang nanti mau kita targetkan untuk kita bisa approach ya. Nah, kita dekati untuk bisa ke depannya nanti bisa kita apa namanya ajak untuk berdonasi ke atau berwakaf ya ke lembaga kita. Baik, begitu ini biar dia jalan. Nah, ini saya stop dulu aja. Oke ya, biar nggak kelamaan. Kita stop, terus kita kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita download hasilnya. Ya, kemudian bisa juga downloadnya dalam bentuk Excel. Nah, allow. Oke, di sini kita save ya. Terus kemudian kita tinggal open ya, enable editing. Nah, di sini kita akan dapatkan datanya ya. Alamat, nomor telepon. Nah, yang penting ini nomor teleponnya nanti ya. Sini ada beberapa nomor telepon. Tinggal nanti kita banyakin aja ya cari database-nya. Udah dapat ya. Nanti ini tinggal kita kita kelola ya teman-teman database ini. Kita kumpulkan, kita rapiin, terus kemudian nanti kita bisa hubungi satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau langkah awal pertama dihubungi satu-satu ya. Nanti kalau dia sudah respon, itu nanti baru ya kita bisa di broadcast dan seterusnya. Nah, begitu ya teman-teman caranya mendapatkan atau scrap ya data apa namanya database kontak WA melalui Google Maps gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu untuk dapat database-nya. Dan ingat ini secara organik ya. Nah, berikutnya kita siapin langkah ketiga, funnelingnya, tahapan WA marketingnya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita siapin dulu tahapan-tahapannya dalam WA marketing kita. Nah, bagaimana kita membuat funnelingnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian.
Satu kata kunci untuk kontak WA yang baru itu tidak boleh di broadcast. Ya, kontak WA yang baru itu nggak boleh di broadcast. Ya, caranya kita hubungi secara personal, satu-satu. Nah, makanya ini tadi kenapa ini tugasnya tim CS ini ya, yang dia memang ibaratnya melakukan proses approach-nya itu secara manual. Ya. Nah, jadi misalnya di Assalamualaikum gitu ya. Nah, kalau yang bersangkutan belum jawab, berarti tidak usah kita lanjut. Tapi kalau dia jawab, baru kita lanjut. Nah, satu kata kunci penting lagi adalah ketika dia jawab, nah kita ketika kontak pertama itu, jadi kita nggak bisa buru-buru yang ngajak orang donasi ya. Tapi kita ngasih sesuatu yang gratis. Jadi tugasnya CS itu, ya ketika kontak pertama dengan orang yang tidak dikenal, itu jangan ngarahin langsung donasi, tapi kita ngasih sesuatu yang gratis. Misalnya ini buku pintar wakaf misalnya. Nah, kalau dia tertarik, baru nanti kita proses berikutnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini penting sekali kalau dia interaksi ya. Jadi kalau dia sudah berinteraksi, maka tombol blokirnya hilang. Tapi kalau dia belum belum berinteraksi, maka dia masih ada tombol blokirnya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya ya teman-teman. Nah, intinya kita ngasih sesuatu yang gratis. Nah, disinilah nanti dari kita ngasih sesuatu yang gratis, kalau sudah berinteraksi, baru nanti kalau kita mau infokan yang selanjutnya, baru bisa gitu ya. Makanya kalau kita, sorry. Nah, makanya kalau apa namanya kita websitenya tadi sudah ada kalau istilahnya lead magnet gitu ya, maka kita akan ngarahin ke website tadi. Nah, sehingga harapannya database itu masuk ke website gitu ya. Nah, sehingga kita jadi tugasnya nanti CS-nya itu tuh dia cuman bagi-bagi sesuatu yang gratis aja. Karena nanti akan di follow up berikutnya ketika dia sudah masukin datanya di website kayak gitu. Nah, tapi kalau ke depan mau di follow up lagi oleh CS ini sudah bisa ya. Nah, makanya nanti itu di database yang kita miliki itu nanti kita bagi-bagi ya. Nah, ini database yang sudah berinteraksi, database yang belum gitu. Nah, yang kita bisa follow up berikutnya itu yang sudah berinteraksi. Nah, kalau yang belum berinteraksi ya sudah di ini. Jadi itu bagian dari kita kalau istilahnya itu kita ini ya. Misalnya kita seleksi gitu ya, seleksi. Nah, gitu. Nah, nanti dari sini, nah makanya tadi pentingnya kita punya kajian-kajian tadi orang-orang yang dapat dari sini, kan mereka belum kenal lembaga kita. Nah, orang-orang ini nanti sama CS akan diundang ke kajian kita, ke event-event kita. Ya. Jadi, tidak hanya melulu ngarahin orang untuk donasi ya, tapi nanti ke kajian dan seterusnya. Sehingga nanti mereka kenal, gitu ya. Nah, kenal, lama-lama kan nanti kalau kita arahin donasi, mereka mau. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ada funnelingnya, tahapan-tahapannya. Jadi tidak bisa langsung. Nah, karena kalau kita langsung main broadcast itu sudah pasti keblokir. Itu sudah pasti ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya nah, nanti bahkan kita bisa punya database yang lengkap gitu ya setiap donatur itu. Karena penting nanti website crowdfundingnya itu ya. Nah, nanti bisa kita mulai broadcast gitu ya kalau sudah dapat tadi ya berinteraksi. Nanti bisa menggunakan aplikasinya Star Sender ya. Namanya Star Sender. Nah, gimana sih gambarannya Star Sender itu? Nah, ini saya sharingkan ya. Ini salah satu aplikasi eh, bisa kita gunakan untuk broadcast yang sekarang ini ya banyak digunakan dan enaknya menggunakan Star Sender ini relatif lebih aman. Tapi ingat, ketika kita menggunakan Star Sender itu harus ke data yang sudah berinteraksi. Nah, tidak boleh data baru ya. Nah, jadi kalau kita istilahnya broadcast ya data baru, nah itu tetap mesti akan kena ini ya, kena blokir kira-kira. Nah, ini mungkin dalamannya ya Star Sender itu. Ini ya Bapak Ibu, Star Sender. Jadi ini apa? Jadi dia fasilitasnya itu untuk auto WA di website sekaligus juga bisa broadcast. Jadi kita bisa bikin grup kontak ya di sini. Nah, ini apa namanya? Kita bisa bikin ya database-nya, prospek kita gitu, kita tentuin prospek yang nanti ini bisa kita broadcast. Kira-kira gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita broadcast, kita kirim pesan di sini.
Nah, nanti di sini tinggal pilih device-nya yang kita mau broadcast yang mana gitu. Misalnya ini gitu ya. Terus grupnya yang kita mau broadcast misalnya ini gitu. Terus tinggal teksnya apa. Terus di sini nanti eh, gambarnya apa gitu. Terus kirim sekarang. Nanti untuk kecepatannya bisa diatur gitu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kirim sekarang. Dan menariknya kalau Star Sender ini kita broadcast ya. Kita klik kirim sekarang itu dia akan jalan sendiri. Nah, jadi kalaupun laptopnya kita tutup dia jalan sendiri ya. Nanti kita tinggal lihat responnya di WA gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa jadi tools kita ya. Nah, dalam proses fundraising gitu. Oke. Itu ya Bapak Ibu Star Sender. Jadi kalau yang pengen tertarik bisa ini ya ke sini okbis.com Star Sender. Nah, kemudian langkah ke-8 nanti juga kalau yang butuh Star Center bisa kontak saya. Kalau di harga umum itu sekitar 700 sampai 800. Nanti kalau di saya cukup 500 gitu ya. Nanti kalau yang butuh ya Star Center. Kemudian nanti berikutnya tinggal follow up secara berkala gitu ya. Nah, follow up secara berkala database yang kita miliki. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal diulangi aja. Nah, tinggal aktivitasnya itu tambahin database-nya, di follow up, tambahin terus. Database-nya ditambahin terus, di follow up, tambahin follow up gitu ya. Nah, makanya nanti yang kita lihat berapa besar nanti database yang kita miliki gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi itu secara organik. Nah, kalau yang lebih bagus lagi levelnya bisnis. Kalau level bisnis ini cirinya apa? Menggunakan WA khusus juga, menjangkau database di luar pribadi, menggunakan tools juga bisa dijalankan secara serius, tapi mendapatkan database-nya dengan iklan. Nah, kayak gitu ya. Kalau tadi kan secara organik. Nah, kalau ini dengan iklan. Nah, kalau bicara kualitas database-nya, yang paling bagus ya database dari iklan. Karena kalau database dari iklan itu, mereka yang menghubungi kita, gitu kan? Makanya nanti bentuknya kita bisa ngiklan, terus nanti mereka tertarik, dia klik tombol, langsung ke WA admin. Nah, jadi admin itu tinggal nerima aja gitu, bukan menghubungi. Kalau tadi kan secara organik kita menghubungi gitu ya. Ya karena kan kita pengen gratis gitu ya. Tapi kalau kita mau berbayar, kita ngiklan, ya nanti mereka yang menghubungi kita. Nah, dan biasanya memang lebih berkualitas yang menghubungi kita. Tapi tadi harus investasi ya. Nah makanya tadi bicara di level bisnis itu sama ya. Investasi kita apa? Database juga. Nah jadi mendapatkan database dari iklan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa iklan ini menjadi sangat penting? Ya, karena jangkauannya luas ya Bapak Ibu ya, canggih gitu ya. Nah, makanya nanti salah satu strategi juga digital fundraising itu masuk ke iklan ya, ke iklan Facebook. Makanya nanti juga kita perlu dan fokus iklan Facebook itu juga nanti database gitu ya. Nah, makanya nanti manfaat iklan Facebook ini banyak ya nanti Bapak Ibu. Kan nanti ada dua metode ya, ada WA konversi, web konversi. Kalau WA konversi itu nanti manfaatnya kalau kita belajar itu bisa untuk dapatkan donatur tadi ya. Bisa juga untuk mendapatkan siswa. Nah, kan nanti kita iklan nanti mereka tertarik dengan sekolah kita bisa melalui WA gitu ya. Atau rekrutmen fundraiser atau apa gitu bisa gitu ya. Nah, berikutnya juga yang langsung ngarahin ke WA ke website gitu ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini kalau untuk Facebook Ads ini memang khusus ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya nggak cukup. Nah, sehingga kita perlu membangun tim digital marketing ya. Nah, nanti di sini ada namanya manajer digital fundraising yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas digital fundraising kita. Ada web administrator yang nanti mengelola website, bisa juga sekaligus CS online, official, admin fundraiser, mengelola fundraiser, content creator yang membuat konten gitu ya, advertiser bagian iklan, berikutnya juga social media officer yang mengelola sosial media. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Langkah kita membangun sistem digital fundraising di yayasan kita, yang pertama kita perlu membentuk tim digital fundraising, kemudian membuat website crowdfunding ya dengan sistem afiliasi tadi, kemudian bangun pasukan digital fundraiser, kemudian kita optimalisasi juga baik tadi secara organik maupun juga secara berbayar dengan cara iklan di Facebook. Kemudian juga, nah kalau kita nanti akan mengembangkan wakaf, pastikan juga lembaga kita sudah register ke BWI sebagai nazir wakaf.
Nah, agar nanti proses fundraising kita legal, legal secara Syar'i, legal secara regulasi dan NKRI. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Baik, mungkin sekarang bisa kita buka tanya jawab dari Ustaz. Kita buka pertama 3 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Oke. Halo, Ustaz, ada yang mau bertanya? Silahkan. Tanya langsung juga boleh. Ada Ustaz Hamzah, Ustaz Hasan. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini dan juga materi Ustadz Eko Prianto. Ya, ada 2 pertanyaan saya nih, Ustadz Eko. Yang pertama, lembaga yang Bapak pimpin ini kira-kira alokasi apanya itu, dana wakaf yang sudah terkumpul itu kemana kira-kira dialokasikan? Jadi kita kan sekarang lagi merintis pesantren ini, baru berjalan tahun pertama dan memiliki santri sekitar 19 orang angkatan pertama dan seterusnya. Kira-kira mungkin ada nggak kira-kira bantuan-bantuan bisa dialokasikan ke pesantren kita itu bagus juga kalau misalnya ada. Itu satu yang kedua, kita kan mungkin berapa bulan lagi insya Allah Ramadan akan tiba. Kira-kira apa program-program, kiat-kiat kita untuk memaksimalkan momen Ramadan ini untuk pengumpulan mungkin donasi atau bantuan dari masyarakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, langsung saja dijawab. Siap, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sofyan ya. Jadi untuk kita di Wakaf Mulia ini memang bergeraknya itu di ini Ustaz ya, di wakaf uang Ustaz. Jadi kalau nanti memang butuh juga nih ya Ustaz sekalian untuk bisa memperdalam berkaitan dengan wakaf ini. Jadi kalau berwakaf uang ini nanti arahnya itu di ini ya, kita membangun program-program bisnis berbasis wakaf. Nah, baru nanti hasilnya itu yang kita salurkan. Nah, kira-kira gitu. Makanya memang lebih secara internal sih. Nah, jadi kita memang tidak ada konsep penyaluran gitu ya keluar. Kita lebih pengembangan secara internal. Dan memang secara wakaf itu ya beda mungkin paradigmanya dengan ini ya, dengan charity ya. Jadi kalau wakaf itu, makanya inilah pentingnya setiap lembaga itu dia memiliki kemandirian finansial. Kenapa kalau wakaf itu kita ketika mengumpulkan wakaf, maka nazirnya itu ya lembaga kita gitu kan. Nah, karena ya nanti pertanggungjawabannya itu kan lembaga kita. Kita sebagai nazir, kita mengelolanya. Karena nanti dalam konteks wakaf itu tugas kita itu sebagai nazir, kita menerima harta benda wakaf, mengelola, mengembangkannya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi memang kalau di lembaga kita memang tidak konsep. Oke, kayak seperti kita bisa itu kan ada ya. Jadi eh, platform yang ada itu untuk dipakai lembaga lain untuk disalurkan dan seterusnya gitu. Nah, tapi memang kalau lembaga kita lebih secara internal gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana persiapan Ramadan? Nah, tadi kalau saya sampaikan tadi kata kuncinya sebenarnya apa sih? Kata kuncinya itu database, Ustaz. Makanya kita ketika menjelang Ramadan ini,
kita harus ini nih, kita harus dokumentasi segera ya database kita ini, calon-calon donatur kita ini. Baik yang secara internal maupun nanti secara eksternal. Nah, gitu. Makanya kan kita harus mulai action nih ya, mencari database tadi. Makanya kalau misalnya kita secara apa ya, kalau istilahnya tadi secara organik tadi ya, misalnya secara organik tadi kita menggunakan strategi yang tadi gitu kan. Nah, itu bisa aja. Berarti kan kita ibaratnya kayak ngumpulkan dulu nih, ngumpulkan masanya dulu. Nah, karena nanti ketika di bulan Ramadan, nah itulah saatnya kita nanti mengarahkan mereka untuk bisa berdonasi ke lembaga kita. Karena pada masa-masa itu kan lagi meningkat gitu. Nah, tapi harapannya mereka sudah berinteraksi dulu dengan kita. Nah, kira-kira. Nah, makanya ini masa-masa menuju Ramadan ini kesempatan kita mengumpulkan database nih, Sat. Mengumpulkan database dengan apa namanya berbagai tadi ya yang saya sharingkan tadi. Intinya itu kita sekarang segera kumpulkan database-nya ya, calon donatur kita. Nah, nanti tinggal di bulan Ramadan, mungkin kita sudah punya ya program-program yang bisa kita tawarkan kepada donatur. Mungkin begitu Ustaz Sofyan. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Kepentingan dakwah sehingga tidak hanya mencapai target finansial, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, keterlibatan emosional, dan dukungan jangka panjang dari para donatur. Mungkin itu satu pertanyaan. Oke, siap. Nah, tadi itulah fungsinya yang tadi saya sampaikan, Ustaz, namanya event fundraising ya. Fundraising. Jadi kita artinya gini, kita itu salah satu yang membuat mereka itu berdonasi ke lembaga kita. Itu kan mereka kenal ya dengan lembaga kita. Makanya kita perlu mengadakan event-event fundraising itu yang mendekatkan secara emosional ya, personal-personal ini dengan lembaga kita. Nah, kayak gitu. Nah, tadi ya, salah satu contoh misalnya event fundraising itu, misalnya kita bisa mengadakan kajian rutin. Ya, mungkin Ustadz sekalian punya satu tema yang bisa diangkat. Contoh misalnya tema tafsir gitu ya, tafsir tematik atau apa gitu ya. Nah, kita bikin forum kajiannya. Forum kajiannya kita bisa menggunakan Zoom. Zoom itu kalau yang Telkomsel itu saat itu murah ya, jadi dia cuma apa 150.000 itu untuk 1 bulan. Nah, jadi kita bisa pakai 1 bulan full itu cuma 150.000. Nah, itu kita bisa adakan rutin. Nah, tadi terus pesertanya ya, nanti kan kita akan infokan tuh ke masyarakat ya. Nah, nanti pesertanya itu mereka untuk mengikuti itu mereka join ke grup WA gitu ya, yang sudah kita siapkan. Nah, gitu. Nah, sehingga ibaratnya tuh kita nanti dengan skema ini punya kayak ininya komunitasnya gitu, Sat. Nah, kita punya eh, apa namanya eh, komunitas yang nanti di komunitas inilah yang nanti bisa kita kelola gitu ya. Nah, jadi itu tadi fungsinya event fundraising itu tadi itu ya, membangun interaksi antara apa namanya eh, donatur, calon donatur dengan lembaga kita. Nah, makanya penting sekali tuh dari sisi aspek karena kan ini kan berbasis online nanti kan. Kalau berbasis online kita bisa jadi nanti punya jamaah pengajiannya itu bisa lintas gitu kan, bisa seluruh Indonesia yang bisa ikut. Nah, dan banyak banget itu potensinya itu banyak banget. Nah, tinggal kita mau menjalankannya atau tidak, kira-kira gitu ya. Nah, mungkin begitu, Ustadz. Ya, jadi kita bisa mengoptimalkan event fundraising itu ya, event fundraising, apalagi secara online sekarang bisa menggunakan Zoom itu cuma tadi ya, cuma 150.000 itu satu ini ya, 1 bulan. Nah, itu bisa kita optimalkan, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain, nah, dan macam-macam itu nanti. Mungkin begitu, Ustaz. Baik, ada pertanyaan lain dari Ustadz dan para dai. Ada pertanyaan lain, Ustadz?
Ustaz Hasan yang di kolom chat Ustaz. Satu. Ya, silahkan. Oke, ya ini saya lihat di chat ya, Ustaz. Ya, boleh. Dari Ustaz Ahmad Zaki, bagaimana sikap kita dengan respon yang menolak di awal dan mencurigai kita? Contohnya, dari mana mendapatkan nomor saya? Nah, terhadap respon yang kita lakukan secara organik, Ustaz. Ya, jadi memang kalau secara organik itu kan tadi ya, jadi kita mendapatkan database-nya kan apa ya, kita dari mana-mana gitu ya. Nah, makanya tadi sumber-sumber yang kita dapatkan tadi kan sudah jelas, misalnya grup gitu ya. Misalnya juga melalui Google Map dan seterusnya. Nah, kita sampaikan aja apa adanya. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya menolak, ya sudah, berarti kan tidak masuk kategori kita. Nah, berarti ke depan sudah kita tidak hubungi, kira-kira gitu. Ustaz. Jadi simpel aja sih. Sebenarnya ini tuh pola apa ya? Pola digital marketing itu sama seperti kalau kita jalankan juga di era sekarang itu seperti offline gitu ya dulu ya. Mungkin kalau dulu orang datang ke rumah-rumah gitu ya, dia apa ya istilahnya menawarkan program dan seterusnya gitu. Atau orang marketing gitu ya secara offline datang ke rumah-rumah. Kalau sekarang itu orang ngetuk pintunya nggak harus ke rumah gitu, ngetuk pintunya itu melalui WA gitu. Ya kalau sudah dia tidak berkenan ya sudah tinggal kayak gitu aja. Nah, makanya kalau secara organik itu memang ini sih, memang apa kalau istilahnya itu harus kuat mentalnya ya kalau secara organik gitu. Tapi kita kalau mau apa namanya kalau mau dapat database yang bagus ya iklan. Cuman tadi kan kalau iklan kan berarti kita harus berani investasi kan, harus berani investasi. Tapi memang secara kualitas database-nya itu ini ya bagus. Nah, makanya sebenarnya kalau biasanya sih kalau CS itu dia kombinasi ya. Nah, nanti dia dapat database dari iklan, dapat juga database dari yang organik. Nah, karena dia kan harus karena dia full kan aktivitasnya, jadi nanti dia didapatkan database dari iklan juga secara organik dia mencari database juga gitu. Nah, kayak gitu Ustaz, mungkin gambarannya ya. Baik, berikutnya tadi penyaluran internal itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini ya, jadi kalau kalau di Wakaf Mulia sih kita ini program-program internal kira-kira gitu ya. Maksudnya tidak tidak seperti kita bisa lah kira-kira gitu atau lembaga-lembaga crowdfunding yang lain. Ya mungkin dia menjadi kayak perantara gitu kan. Jadi websitenya bisa dipakai untuk fundraising gitu. Nah, tapi kalau kita lebih secara internal dan memang kita juga mendampingi lembaga-lembaga itu untuk setiap lembaga punya website crowdfunding seperti tadi, terus bagaimana mengoptimalkan juga secara internal. Nah, karena nanti hal yang paling penting dalam proses fundraising itu database gitu ya. Nah, jadi kalau bisa tuh database-nya itu milik kita, milik lembaga kita gitu ya. Secara jangka panjangnya itu database itu harus milik kita, jangan ini ya. Nah, kalau kita titip program ke lembaga lain, nanti kita ikut nge-share ke relasi kita masuk tuh di situ di database-nya lembaga lain kan. Nah, makanya idealnya setiap lembaga itu punya website crowdfunding sendiri ya. Nah, sehingga nanti dia akan fokus membangun sistem ya di lembaganya. Nah, kira-kira gitu. Baik, begitu mungkin Ustadz saja sekalian. Baik, pertanyaan lain kita buka. Ustadz, Anda mau nanya ini? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, baik, maaf saya lambat bergabung. Saya mau bertanya ini dengan pengalaman narasumber, apakah pikiran saya ini benar atau salah? Saya melihat umumnya di masyarakat kita, kalau mereka tahu bahwa sebahagian yang mereka sedekahkan, wakafkan atau infakkan itu digunakan untuk biaya operasional program pengumpulan dana itu, biasanya banyak di antara kaum muslimin di Indonesia ini nggak senang gitu, ya marah gitu bahwa oh aku berimpak 100.000, kenapa kok hanya 75.000 yang masuk, yang 25.000 itu untuk kita katakanlah operasional marketingnya gitu kan. Nah, menurut narasumber ya Ustadz kita ini, apakah dugaan saya itu benar, dan sejauh ini kira-kira kalau benar dugaan saya, yang dimaklumi masyarakat itu seberapa? Saya lihat kalau di Basnas itu kayaknya sekitar
1/8-nya itulah diambil untuk uang ambilnya, atau 10% gitu, ada saya dengar begitu. Nah, itu pertanyaan saya. Ya, baik ya. Terima kasih banyak Ustadz ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau untuk apa dana operasional itu, kalau menurut apa Kemensos itu ya, itu aturannya itu 10% ya untuk ininya ya dari sisi regulasinya di Kementerian Sosial. Terus kalau kemudian di apa kan jadi sebenarnya ada tiga ini ya jalurnya itu Kemensos sama Kemensos ini untuk dana-dana sosial umum. Nah, kemudian ada LAS ya lembaga amil zakat. Kalau lembaga amil zakat ini eh, kalau apa zakat kan udah jelas tuh 12,5% misalnya. Terus yang lainnya infak sedekah. Nah, ini juga ada yang mengambil 10%, ada yang lebih, nah gitu ya. Karena nanti itu dalam keuangan itu tuh nanti ada namanya penerima apa ya istilahnya ya penerimaan ya dana yang sifatnya eh, dengan pembatasan atau juga dana tanpa pembatasan. Kalau tanpa pembatasan itu berarti sifatnya operasional, bebas untuk apa saja. Kalau dengan pembatasan itu contohnya misalnya infak yatim gitu ya, infak apa namanya infak beasiswa gitu kan. Nah, itu pembatasan. Nah, maka nanti tinggal mau ambil berapa persen, misalnya 10% gitu. Kalau secara umum sih 10% misalnya gitu. Nah, terus kalau wakaf gimana? Nah, kalau wakaf ini secara regulasinya, wakaf itu bisa tuh diambil itu dari hasil. 10% dari hasil kalau wakaf itu. Nah, terus bagaimana? Padahal kan nazir ini ketika mengelola wakaf itu kan butuh operasional juga. Nah, makanya di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, nazir itu dapat meminta biaya administrasi atau biaya operasional kepada wakif tanpa mengurangi harta wakafnya gitu. Nah, terus bagaimana cara memintanya ini? Nah, ini kan tinggal tergantung caranya nanti ya. Nah, caranya ini makanya di beberapa skema, mungkin beberapa lembaga, termasuk kalau di Wakaf Mulia itu kita transparan gitu ya. Jadi sejak dari awal, jadi akadnya biar jelas gitu ya. Jadi ketika wakif itu menyerahkan dananya itu, di situ sudah termasuk 10% infak operasional gitu ya. Jadi sudah sejak dari awal dari depan. Yang nggak boleh itu gimana? Yang nggak boleh itu kita tidak ada ikrar bahwa 10% itu untuk operasional, infak operasional, terus kita ngambil di situ. Nah, kalau itu kan berarti kita ngambil dana wakafnya. Nah, tapi dalam konteks ini itu sudah jelas di depan, makanya ada sudah termasuk 10% infak operasional. Nah, dari 10% infak operasional nih untuk operasional lembaga wakafnya, kira-kira gitu. Nah, mungkin begitu Ustaz untuk gambarannya. Dan apa namanya, eh, malah sebenarnya kita itu harus terbuka gitu ya. Jadi kan bahaya itu. Kita seakan-akan kita nggak ngambil apa operasional ya gitu kan, biar nanti warga masyarakat mau ya ngasih ke kita, terus kita tidak munculkan gitu ya. Nah, tapi kita ngambilnya di belakang. Nah, itu kan malah malah tidak transparan. Tapi kalau sejak dari awal sudah jelas itu, sehingga nanti dalam pencatatan akuntansi kita juga langsung terbagi dua itu ya berapa yang wakaf, berapa yang infak kayak gitu. Nah, yang dicatat yang mana gitu. Nah, itu mungkin Ustaz gambarannya tinggal bagaimana ya pola kita gitu Ustaz. Nah, intinya sih dari sisi akadnya gitu. Gitu mungkin Ustaz. Ya, syukron, jazakallah Itu khairan. Ustaz ya. Baik, pertanyaan lain dari Ustaz, silahkan. Ada Ustaz? Ada kira-kira? Jelas kayaknya Ustaz. Baik, kalau sudah nggak ada, kita harapkan kepada semua peserta untuk menghidupkan eh, video ya, biar kita foto bersama. Sebentar.
Siapa paling ganteng nih? Ya, foto bersama dulu kita. Ustaz Ghazali lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ana paling tua nih, jelas nih kayaknya tak terbantahkan ya. Atau masih ada yang membantah? Iya, ya, mungkin oke. Lumayan saya pakai sini dulu. Dika di rumah. Lu udah buka semua satu-satu. Kita mulai ambil. Oke, slide pertama ya. Lembaran pertama ini. Kita ambil 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Cepat Ustadz Hasan, capek aku nahannya supaya jangan nampak perut ini. Oke, Sabar, Ustaz. terakhir, ketiga. Ini banyak yang nggak buka kamera ini. Baik, Cepat, Ustaz. Capek kali tahan nafas nih, Ustaz. alhamdulillah. Dengan Nampak kepala aja, berakhirnya ya. kita foto bersama, kita ucapkan juga terima kasih pada Bapak Eko Wiyatno yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga kita praktekkan di instansi masing-masing. Jadi kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Terakhir, ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.